Hai bersama Mas Sia, selamat bertemu kembali saudara. Welcome back to my channel. This is Father Daniel Biantoro. I'm going to give interview to Mr. Powo Swasono. Saya akan memberi interview dengan Pak Powo. Kebetulan beliau datang di sini dengan rombongan tadi merayakan ulang tahun saya. Jadi sekaligus saya rekam untuk nanti saya taruh ada di vlog ini supaya saudara mendapatkan berkat dari ini. Selamat siang Pak Powo. Selamat siang Romo. Dari mana asalnya Pak Powo? Saya aslinya Gunung Kidul, bukan Gunung Atos, ada orang Gunung Kidul. Di Jogja ya. Jogja, ya. Nama lengkap Bapak? Andreas Bowo Swasono. Andreas Bowo Swasono. Udah berapa lama tinggal di Jakarta Pak? Saya 21 tahun. Tahun 90. Udah lama ya tinggal di sini. Dulu saya dengar Bapak kuliah di sini dulu, kuliah teologi ya. Oh iya, di STT Jakarta. Di STT Jakarta. Di S2. Oke. Ministry. Bagaimana sekarang bisa sampai ke sini, sudah sampai bertemu dengan orang-orang ortodoks, ceritanya gimana Bapak bisa ceritakan dari awalnya gimana cara dulunya Ya. gitu. Nah, saya itu aslinya gereja Jawa. GKJ ya? Ya sebenarnya saya lebih suka disebut gereja Jawa, gerejanya Kiai Sadra. Oke, Sadra. Oke. Karena sebenarnya GKJ sendiri kan sebenarnya gerejanya Belanda yang mengakuisisi atau yang merebut gerejanya Kiai Kiai Sadra itu. Oke. Terus gimana? Nah, kalau saya dari gereja Jawa ke ortodok itu saya tidak mengatakan itu mualaf atau apa, tapi saya mengatakan itu naik kelas. Naik kelas. Gimana? Ceritanya gimana kok bisa namanya naik kelas? Ya. Jadi ketika saya itu kecil, saya kan banyak di NU sama di orang-orang kejawen ya. Jadi saya maksudnya pergaulannya ya, saudara-saudara dari NU ya. Ya NU kejawen gitu. Nah, tapi saya kan orang Kristen Protestan ya. Dia dikatakan orang Protestan meskipun gereja Jawa sendiri dianggap bidat oleh Protestan gitu sebenarnya gitu. Kenapa begitu? Ya karena dulu Kiai Sadra itu Kristen tapi puasa, Kristen tapi sholat, kemudian gerejanya bentuknya seperti masjid. Gitu. Oke. Itu makanya kemudian dianggap sesat oleh gereja Belanda itu. Terus. Nah saya waktu kecil itu kan sering ikut terawih namanya. Terawih itu. Yo Kristen ikut terawih? Iya, waktu kelas 4 SD. Jadi agamanya Kristen dong. Nah, saya sempat mau pindah ke Islam. Terus? Kenapa nggak jadi? Tapi kemudian saya kan ngomong sama ibu, Bu saya mau ke Islam gitu kan. Ibu sebenarnya orang Kejawen ini, bukan orang Kristen ya. Nah, ibu itu saya masih ingat itu bilang, nggak usah pindah-pindah dulu. Nanti kalau sudah besar baru memutuskan sendiri gitu. Nah, saya kemudian ya tetap ya. Nah, ketika itu saya berpikir ya, ini Kristen ini Alkitabnya sudah bagus, isinya sangat bagus, tapi kok nggak ada puasa, nggak ada sholat gitu. Nah, padahal kan puasa, sholat itu sembahyang yang rutin itu harusnya sangat bagus ini untuk kehidupan gitu. Nah, saya kemudian berpikir-pikir. Nah, kemudian pada hari Lebaran itu saya sering diajak Bapak ke makam gitu ya. Ya. Untuk Bapaknya Kristen bukan? Bukan, Kejawen. Oh, Bapak ibu Kejawen? Iya. Bagaimana jadi Kristen? Itu kalau saya cerita bisa 2 jam nanti. Oh ya, cerita aja gimana ceritanya? Ya nanti ya nanti mungkin kalau ini Iya. Jadi saya kemudian berpikir ya, Kejawen ini ke kuburan, kemudian Bapak tentu berdoa, tapi doanya tentu bukan seperti ortodoks sekarang ya, jadi dengan cara Jawanya itu. Setelah itu menghadap atau ke tetangga-tetangga minta maaf segala macam. Tetapi di gereja saya kok dianggap itu sesat. Kamu ke kuburan mendoakan orang mati itu tidak boleh. Nah, padahal di pikiran saya ini sebuah ajaran yang baik. Nah, jadi peningkatan saya tahu ortodok itu sudah lama, tapi nggak belajar, hanya berkata gitu. Artinya Tahunya dari mana? tahunnya
ortodok itu pertama dari Pak Bambang Nurseno, dari di YouTube ya, Bambang Nurseno. Kemudian saya scroll itu kok ini ada orang berjubah hitam, ini siapa itu? jubah hitam itu. Setelah saya dengarkan beberapa menit, oh ini kayaknya lebih mantap ini dari Pak Bambang Nurseno itu. Nah saya kemudian ke situ, terus ada sejarah gereja. Jadi Romo pernah di Solo kalau nggak salah ya, itu sejarah gereja itu. Di sini ada Romo Alex Gara, setelah saya tahu bahwa oh ternyata ini Romo ini itu. Nah dari situ kemudian saya baru semakin mendalami mengapa kok di Protestan atau di gereja Kristen kok nggak ada sejarah seperti ini. Nggak ada sejarahnya kok setelah 1500 ke sini. Saya mencari gereja yang mula-mula seperti ini. Nah sampai kemudian saya lebih mendalami, sering melihat YouTube-nya Romo Daniel. Nah kemudian saya langsung saya pernah juga mengadakan seminar itu di komunitas lintas gereja itu yang mungkin di YouTube saya ada itu. Jadi judulnya membedah YouTube Romo Daniel. Jadi, YouTube-nya saya bedah itu. Di situ saya. Tapi udah kenal saya belum? Belum. Oke. Belum kenal. Terus saya kenalnya Romo Daniel pertama kali itu ketika Natal tahun 2018 kalau nggak salah ya. Di gerejanya Pak Gilbert. Oke. Jadi kan Romo pernah diundang sana kan, gerejanya Pak Gilbert di Kalimalang itu. Nah saya kenalan sama Romo. Ya Pak siapa Manansang, Riko Manansang. Ya. Pendetanya ya. Ya saya cuman lihat dari slide aja, saya gerejanya nggak kenal sama pendetanya. Saya datang situ pertama saya kenal Romo Daniel dari situ gitu. Nah kemudian 2019 saya mengadakan seminar yang Romo saya undang yang 8 jam itu. Iya. Mari silakan duduk, sudah Mas. Ya. Terus. Nah di YouTube-nya Romo Daniel ada semua itu YouTube-nya. Nah sayangnya sekarang mudah-mudahan masih ada rekamannya karena YouTube Romo Daniel di ini kan di take down. Iya, lagi take down, lagi ada yang nge-hack ya. Saudara sedang kita urus untuk dikembalikan lagi. Ya tunggu aja ya, mungkin 2 minggu lagi lah, beberapa minggu 2 minggu dari sekarang mungkin akan lagi. Ya ini nanti juga setelah di YouTube-nya sudah kembali, ini juga diunggah nanti. Oke, terima kasih. Teruskan. Nah, tetapi saya tetap masih kekeh mengenai apostolik itu saya masih dapat gitu loh. Karena saya suka mengatakan ortodok itu hal yang benar karena tidak pernah mengubah sejarah, tidak pernah salah dalam ajaran gitu ya. Dari sejarah gereja saya sudah lengkap itu, mungkin sudah 3-4 tahun saya belajar ortodok itu. Nah, tetapi saya tetap nggak mau jadi ortodok karena secara apostolik saya mengatakan Protestan itu masih apostolik karena dari Rasul Petrus, kemudian Katolik, kemudian kan Martin Luther kan dibaptis oleh Katolik. Nah, saya argumentasinya seperti itu. Tapi setelah saya ortodok baru tahu bahwa untuk apostolik itu harus apostolik dan ajaran. Nah, kalau ini ajarannya kayaknya sudah nggak masuk, untuk Katolik sama Protestan sudah nggak masuk. Nah, baru saya itu ya. Tetapi saya juga tidak jadi ortodok. Saya akan tetap. Tapi kan pernah ke gereja. Kalau ke gereja ya ke tempat pernah. Iya. Karena kan mengenai ajaran kan saya udah welcome, artinya udah ini gitu. Tapi saya tetap ingin. Nah, saya justru malah ingin mengajarkan ortodok tetapi tidak menjadi ortodok gitu. Saya tetap menjadi Protestan tapi saya tetap menjadi ortodok, tetap mengajarkan ortodok. Tapi kemudian saya berpikir mau seberapa kuat saya seperti ini gitu. Mungkin hanya saya ketika saya sudah mati akan hilang gitu. Maka ini kemudian saya berpikir memang harusnya menjadi ortodok supaya tidak pura-pura gitu. Tidak pura-pura. Tetapi saya tetap belum memutuskan. Ya karena saya lihat di YouTube suka sembahyang ortodoks sudah sebelum jadi ortodoks. Iya. Banyak orang yang lapor ke saya, Romo itu gimana Pak Bowo begitu? Biarkan aja nanti Tuhan beracara gitu. Terus. Tetapi ternyata
masih salah-salah itu. Iya. Karena dan yang salah itu nggak saya hapus karena saya belajar dari Gunung Athos juga bahwa kesalahan itu tidak harus dihapus gitu, menjadi sejarah kita. Kita lihat sebenarnya ketika di Gunung Athos kan masih ada gambar Allah Tritunggal itu orang tua pakai jenggot, pakai apa? Anak orang muda merpati, ya burung dara. Itu kan ikon yang salah, tetapi kenapa kok tidak dihapus oleh Gunung Athos gitu. Nah, jawaban yang saya dengar dari Romo Makarios ya kalau misalnya dulu, itu enggak dihapus karena sebuah sejarah bahwa ortodok itu pernah dijajah dalam tanda petik pikirannya pernah dijajah bahkan sampai ke Gunung Athos gitu. Baru saya baru ini, jadi hal-hal yang salah yang ada di YouTube saya. Nah mungkin ini juga promosi juga, saya juga buka YouTube di channel Bowo Swasono. Ya promosi subscribe ya saudara. Namanya Bowo Swasono. Ya, SW bukan nggak pakai U ya, SWA, SWA. Ini promosi ya. Suasana itu artinya suasana, Bowo itu wibawa, suasana yang berwibawa. Terus. Nah, kalau kemudian saya pulang kampung ke Gunung Kidul ya, jadi ini saya nggak bermaksud apa. Jadi membawa sebuah buku ya, buku Romo Daniel. Saya mempunyai saudara gitu, mempunyai saudara yang tidak menikah, orangnya kaya, pemikirannya lurus ya. Jadi teman saya waktu kecil ya, jadi saya mau bawa buku-buku itu. Saya berpikir begini, wah kalau orang ini apa kakak saya ini jadi ortodok, pasti seluruh kampung jadi ortodok ini. Nah tetapi pagi harinya itu Romo, pagi harinya itu apa ya, seperti kakaknya Kristen. Oke. Ya, Kristen ya, jadi beliau itu orangnya baik, pintar, bahkan dia lebih pintar dari saya. Oke. Ya mungkin di sekolah juga dia selalu juara satu terus, saya di bawahnya terus gitu. Nah setelah itu pagi harinya setelah sampai itu ada berita dari kakak ipar saya, Dek ini apa kakak apa kecelakaan meninggal itu. Di tempat itu di tempat itu juga. Nah saya kemudian berarti saya nggak diberkati Tuhan ya seperti ini. Maka kemudian saya memutuskan bahwa ternyata mungkin harus saya yang menjadi ortodok itu. Nah baru itu kemudian cerita apa singkatnya, saya telepon Romo Alek di minggu pagi hari Solo ya, Romo Alek di Solo ya. Jadi saya ingat sekali itu pagi hari tanggal 13 Mei, 13 Desember. Ya. 13 Desember tahun 2020 saya telepon Romo Alek. Romo, saya mau baptis hari ini bisa enggak gitu. Nah, Romo Alek kaget ya. Loh, enggak bisa, Mas, kan harus liturgi, harus puasa dulu paling enggak 6 jam. Oke, enggak apa-apa Romo, saya ikut liturgi terus puasa di situ sampai 6 jam enggak apa-apa lah itu. Yang penting Romo bisa gitu. Ya udah kalau Mas Bowo ini nanti bisa di ini setelah liturgi. Bener ya. Jadi mungkin di baptisnya di YouTube saya juga ada itu. Oke. Nah, akhirnya terjadilah yang seperti yang di ini, kemudian saya dibaptis dengan Romo baptis saya Romo Makarios yang sudah meninggal barusan ya. Meninggal. Nah ini yang aneh nih, di Facebook itu saya berdebat paling keras dengan Romo Makarios itu. Jangan sampai Romo Makarios itu tahu bahwa saya baptis. Saya jadi malu dong kalau tahu. Gengsi ya. Nah tapi setelah sampai di sana ternyata Romo Makarios itu asli orang Solo itu. saya nggak dengar itu nggak tahu bahwa jadi Romo Makarios itu mendampingi Romo Alek mengelilingi saya, dia ngelirik saya sambil senyum gitu. Pada Romo Makarios ya nggak tahu bahwa saya ke situ itu. Iya. Mungkin udah dikasih tahu Romo Alek apa gimana.
Jadi senyum-senyum, saya wah ini merasa menang itu. Nah setelah saya jadi anak baptis beliau, saya baru menyadari bahwa semua yang dikatakan Romo Makaros itu ternyata benar gitu. Jadi saya merasakan disingkapkan Roh Kudus itu ketika saya ditenggelamkan dalam air itu, ternyata perubahan yang pemikiran saya perubahannya sangat drastis itu. Jadi saya pertanyaannya situ bahwa ternyata ketika dibaptis itu memang benar-benar ada kuasa. Ya, ada kuasa untuk masuk ke situ gitu. Ya makanya kalau dalam gereja ortodoks orang baptis kan orang yang baru diterangi. The newly illuminated. Orang yang baru saja diterangi. Jadi ya memang ada terang kuasa, terang Roh Kudus bekerja pada baptisan itu. Makanya kalau di dalam gereja ortodoks kita tidak percaya baptisan itu hanya lambat. Memang ada kuasa, ada misteri gitu. Ya Pak Bowo melayani mengalami sendiri itu kan. Iya. Terus ya setelah itu kemudian setelah selesai atau ini sebelum baptis ini kami bertiga ngobrol beli lotek atau apa ya. Nah tetapi setelah baptis malamnya saya berdua sama Romo Makarios. Jadi di sebuah warung makan, tempat makan itu saya ngobrol itu sampai mungkin 2-3 jam nggak ada lah, 2 jam ya, 2 jam lebih gitu. Nah disitulah saya bertanya kepada diskusi dengan Romo Makarios itu. Nah salah satu yang beliau pesankan kepada saya ya, yang pertama Romo Daniel itu nggak punya capek katanya. Kalau pelayanan nggak punya capek. Nah bahwa Romo Makarios itu capek itu. Nah kemana-mana nggak capek itu. Ya, yang kedua yang saya ingat itu perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu sebisa mungkin meskipun jauh rumahnya 1 bulan itu harus diusahakan sekali. Nah, sejauh apapun rumahnya 1 bulan sekali. Nah kemudian mengenai iman Romo Makarios bilang begini. Jadi di ortodok itu tidak ada sedikit pun kesalahan ajaran. Kita bisa melihat dari sejarah gereja. Dalam sejarah gereja, misalnya konsili segala macam, ortodok itu tidak ada sedikit pun kesalahan. Romo Makarios bilang begini, kalau ada sedikit kesalahan di gereja ortodok, saya akan meninggalkan gereja ortodok itu. Nah, saya belum tahu maksudnya apa ya, karena saya belum mendalami. Nah, setelah saya mendalami, memang benar ya, sejarah gereja itu ortodok itu tidak pernah mengalami kesalahan. Kita lihat sejarah konsili misalkan. Nah, mungkin ada yang menyimpang ya, tapi setelah menyimpang ada yang mau diklaim jadi ortodok lagi gitu. Nah, meskipun kemudian tidak mau meninggalkan iman lamanya ya. Jadi banyak sekali kan, bahkan ada Protestan yang mau diklaim sebagai ortodok segala macam. Nah itulah yang kemudian saya dari sejarah gereja semakin mantap. Nah tetapi saya sebelumnya ini Romo belajar dulu banyak ya. Saya pernah mau ke Koptik ya, karena Koptik itu kan bahasanya kayaknya asli gitu ya. Bahasa Arab. Bahasa Koptik. Bahasa Aram ya. Koptik kalau bahasa Koptik. Kalau Syria yang Arab. Oh ya. Pokoknya yang asli gitu lah. Saya sempat berpikir seperti itu. Nah, tetapi setelah ortodoks juga asli bahasa Yunani kan. Dari zaman purba itu kan orang-orang pakai bahasa Yunani. Ya. Ya. Nah, tapi di ortodok kan ada bahasa lokal yang mengangkat juga diizinkan. Nah, tetapi dari sejarah ternyata enggak gitu. Nah, dari sejarah memang gereja yang tidak pernah merubah ajarannya ya di ortodok ini. Nah itu kemudian ini saya dapatnya ya setelah ngobrol dengan Romo Makarios itu, setelah saya pelajari. Dan yang satu lagi yang saya kaget, ternyata di ortodok itu saya dibaptis ortodok itu tidak berpikir surga atau neraka, enggak saya.
Jadi saya dibaptis ortodoks itu karena tahu kebenaran itu aja, ya bahwa ajarannya benar. Tapi setelah si baptis, ternyata Romo Alek itu mengatakan bahwa mohon bahwa Pak Bowo ini dicatatkan dalam kitab kehidupan di surga gitu. Oh ternyata ortodok itu selain ajarannya bagus, lurus dan tidak tidak pernah salah, ternyata menjadi warga negara surga itu. Ya, jadi kalau dalam baptisan itu pertama kali sebelum orang dibaptis ditupangi tangan sama Romo, salah satu doanya adalah catat namanya di dalam kitab kehidupanmu. Itu ada. Jadi jadi makanya kita dikatakan dalam Alkitab nama kita telah tercatat terdaftar di surga. Ya, terus. Ya. Nah, itu sebenarnya nggak saya cari, tapi itu bonus itu. Okay. Kalau menurut saya itu bonus setelah saya jadi ortodok itu. Nah, itu ya mungkin itu aja Romo yang. Nah, sekarang visi Pak Bowo apa ke depannya untuk ortodoks ini? Ya, kalau saya untuk visi saya tidak memaksa untuk orang jadi ortodok gitu ya. Karena ortodok itu panggilan ya. Jadi biarlah keputusan sendiri yang memutuskan bahwa orang ortodok menjadi ortodok atau tidak itu. Tapi yang jelas bahwa saya ingin mengabarkan kebenaran ini, meskipun kalau yang belum tahu dianggap ortodok itu kadrun gitu ya. merasa paling benar sendiri gitu kan. Merasa paling benar sendiri. Bukan merasa paling benar sendiri kan Pak Bowo katakan sejarahnya membuktikan. Iya. Beda kalau merasa itu kan perasaan pribadi. Iya. Ini kan ada bukti sejarah gitu. Iya. Nah, kalau ada yang mengatakan seperti, kemudian saya tantang balik. Coba ajaranmu mana, kita tandingkan dengan ortodok gitu. Nah, benar yang mana? Itu kalau misalkan ada yang mengatakan seperti itu. Jadi merasa paling benar itu memang salah satunya yang benar ya. Kalau kemudian orang lain meniru ortodok memang banyak ya. Nah, tetapi dari segi apostoliknya memang berbeda ya. Jadi begini, kalau kesimpulan saya artinya bahwa banyak orang yang mengajarkan ortodok tetapi tidak selalu dia ortodok. Kemungkinan kebanyakan dia mau membawa misinya sendiri dan tidak menjadi ortodok. Nah, itu yang saya kemudian tadinya saya juga seperti itu ya. Mau seperti itu, tetapi kayaknya salah ini, saya salah itu. Kalau misalkan mau masuk ke gereja Kristus ya apostoliknya, ajarannya dan semuanya ke situ gitu. Bukan hanya ajarannya. Kalau seperti itu bisa malah menjadi kebalikannya nanti. Jadi bidat ya. Jadi kalau mau ini ya tidak semuanya yang lama kita tinggalkan, kemudian kita mengikuti jalur yang di ortodok ini. Jadi pesan Pak Bowo yang terakhir apa untuk saudara-saudara yang di luar yang kebetulan nonton sekarang ini? Ya itu tadi ya, bahwa pesan carilah kebenaran bahwa kebenaran itu akan memerdekakan. Ya. Seperti apa kata Rasul Paulus yang misalnya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan Yesus. Ya. Oke. Terima kasih kalau begitu Pak Bowo, Tuhan memberkati usaha-usahanya dan pelayanannya. Terima kasih. Shalom, saudara, shalom. Sampai ketemu lagi. Bye bye.